Inilah jajanan khas viral yang mencuri perhatian warganet beberapa waktu belakangan. Tak seperti gerobak dagangan lainnya, inilah antrian panjang Worcimol di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Bayangkan, saking ramainya, yang antri pun sampai ikut bantuin abangnya menyiapkan pesanan. Pemirsa, inilah tren kuliner viral sepekan di ibu kota Jakarta. Tak mau ketinggalan, tim Insert Investigasi juga penasaran untuk kepoin cimol viral satu ini. Maka inilah penelusuran tim Insert ikut Worcimol gerobakan bersama reporter Kamila dan juru kamera Rian, serta artis cantik Feni Nur. Ya, tiba di lokasi, antrian panjang sudah mengular seperti berikut. 3 babang cimol dikepung calon pembeli, memacu setiap proses pembumbuan hingga penggorengan dieksekusi segesit mungkin. Maka inilah keseruan war jajanan viral ibu kota bersama tim Insert Investigasi. Karena jadi buruan viral, kalau ke jajanan khas Bandung ini mesti siap-siap antri ya pemirsa. Mereka sudah lebih dulu nyampe setengah atau sejaman sebelumnya saja, belum tutup bagian seperti kakak-kakak ini. Oke pemirsa, ini antriannya tuh panjang banget, lihat. Tuh sampai depan, nih kita tanya-tanya yang paling depan ya. Karena ini ngantrinya tuh panjang banget. Bisa berjam-jam. Kita tanya yang paling depan. Halo Mbak. Oke, boleh aku tanya-tanya sedikit? Boleh, nggak apa-apa. Oke, udah berapa lama ngantrinya? Hampir 1 jam. Ada 1 jam Kak, 1 Iya, jam. pertama kali cobain cimol bojot. Kalau aku yang kedua kali ini baru pertama, aku antar. Dan kaget gak antriannya? Lumayan agak kaget sih. Nah, ternyata benar-benar terbayarkan juga sih setelah antri. Iya, endul. Endul, iya. Setelah Karena antri. cimol bojot ini di Bandung. Iya, di Bandung. Untuk orang-orang Jakarta yang mau cimol bojot kan gak perlu jauh-jauh ya? Iya, Nggak? betul. Saking ramainya, Rian dan Agus yang baru sepekan jualan di kawasan ini mengaku calon pembeli bahkan terkadang terlibat cekcok mulut karena rebutan ngantri. Emang setesti apa sih rasanya? Benarkah dengan sensasi rasa yang tidak ada duanya, kuliner viral khas Bandung ini juga ramah di kantong? Sini aku bersama Mas Rian dan Mas siapa? Mas Agus. Oke, Mas Agus. Mas Agus. Mas Rian sama Mas Agus, yang di belakang Mas siapa lagi hokinya? Itu Mas Dodi. Mas Rudi. Mas Dodi. Mas Dodi, oke. Iya. Mas, ini aku mau sedikit nanya-nanya nggak apa-apa ya? Boleh, Kak. Sambil itu digoer-goer gitu ya? Ya, siap. Nah, Mas, udah lama jualan cimol bojot ini di Jakarta? Kalau di Jakarta kita baru seminggu lebih sih, Kak. Seminggu? Ya. Terus gimana perasaannya gitu? Ngantri banget ini? Awalnya saya juga nggak expect bakal seramai ini. Serius? Ya. Kan mas orang mana? Mas orang mana? Saya dari Bandung, Kak. Bandung juga, ya. Aku juga di Bandung kayak yang berantem gitu rebutan antrian. Sering, Kak. Apa? Iya, sering gara-gara dia pengen diduluin, yang ini pengen diduluin gitu. Untuknya kita tetap menerapkan antrian yang sangat tertib ya. Terus boleh nggak sih kalau misalkan Mas, aku pesennya nanti aku bawa? Kebetulan di kita sih untuk yang kayak gitu kebetulan belum bisa. Iya, Karena adil ya. saya mengutamakan keadilan ya. Betul, keadilan. Oh, Iya, betul. mana misalnya? Kalau di sini harganya ini untuk yang porsi besar harganya 22.000. Worth it ya? Iya, lah, worth it. lah untuk Worth it orang-orang dong. Jakarta M. Iya dong. Ini lokasinya di mana? Kita lokasinya di Tebet Raya. Cek, cimol khas kota Bandung ini memiliki berbagai varian rasa, mulai dari ayam, sapi, hingga mozzarella. Demikian pun dengan level kepedasan yang bisa disesuaikan dengan selera masing-masing pembelinya. Makanan Bandung ini teh apa istimewanya? Yang pertama yang istimewanya itu kita beda dari yang lain, terutama dari bumbunya, karena bumbunya ini adalah bumbu rahasia racikan dari kita sendiri. Dan yang Rahasia orang dapur ya? rahasia orang dapur, dan ini beda. Pertama di Indonesia ada cimol yang isinya beef burger dalamnya. Karena yang lain nggak punya pasti. Untuk bukanya sendiri tuh dari jam berapa sampai jam berapa? Kita bukanya dari jam 4 sore sampai jam 12 malam. Bakisa restoran Bikini Bottom milik Tuan Crab dalam kartun SpongeBob yang legendaris itu, cimol viral ini mengaku memiliki bumbu rahasia yang memanjakan lidah para pelanggannya. Beruntung, tim Insert Investigasi diperbolehkan ikut merasakan sensasi meracik hingga menggoreng sendiri seperti berikut. Aku kebagian juga sih, Amang. Aku mau nyobain masak-masak. Mau cobain masak boleh nggak? Boleh. Oh, nih pemirsa nih kita mau cobain apa ini goreng si ininya ya? Ya. Tapi hati-hati ya bisa nggak beleduk. Kayak gini guys, cara pembuatannya. Ini minyaknya harus panas banget ya? Enggak harus panas. Sedang aja. Sedang. Jangan terlalu panas. Kalau Oke. terlalu panas nantinya nggak matang.
Pemirsa, jadi aku mau cobain bumbuin si cimolnya. Ini rasa apa aja nih? Gimana Ini aja? rasa ininya 1 sendok. Mana? Ini 1 sendok, jadi 1 sendok. Oke. Ini 1 sendok segini cukup nggak? Segini. Cukup. Segini. Terus ininya Ini setengah aja. Nah, Segini. cukup. Siap. Habis itu? Ininya 1,5. segini. Satu lagi. Dikit lagi. Satu lagi. Gini. Ya, ini berapa? Gini. Ininya 2. Oke. Jadi kalau mau pedas bisa tambahin lagi ya. Iya, karena itu levelnya 2. Karena levelnya 2 jadi 2. Iya. Aduknya gini Mas, bantu tuh. Bener, sok terus aduk. Tuh. Yang penting merata aja ya. Berarti bumbunya tuh dicampur ya. Sesuai selera. Kalau misalkan mau pesannya rasa, misalkan nggak mau pedas, nggak usah pakai pedas gitu ya. Betul. Itu pemirsa, bapak mimi sasa. Tapi ini banyak banget bumbunya sih kebanyakan. Enggak dong, itu udah takarannya segitu. Oh, takarannya udah segini. Jadi nggak pelit bumbu. Nggak pelit bumbu. Tuh. Dan akhirnya, lelah berjam-jam mengantri hingga ikut meracik dan menggoreng terbayar dengan sensasi rasa yang memang beda. Cimol yang kenyal dengan variasi isian mozzarella dan beef bikin Feni Nursola berada di rumah Kota Kembang, Bandung. Yakin gak tergoda? Oke pemirsa, aku mau cobain. Tadi aku juga udah ikut masak, terus juga ikut ngaduk-ngaduk. Gimana sih cara pembuatannya? Lihat antriannya. Sepanjang itu aku tadi sampai 2 jam. Tapi nggak apa-apa, terbayarkan ya. Kita coba rasanya. Ini tadi aku pesen yang beef sama yang mozzarella. Bumbunya juga. Enak banget. Pedas. Jadi mereka tuh nggak pelit bumbu. Terus cimolnya tuh kayak kenyal banget. Nah, biasanya kalau cimol-cimol biasanya pada umumnya tuh kayak nempel. Cuma kalau ini enggak. Ini ya mozzarella. Enak banget. Kalian nanti panjang-panjang juga terbayarkan sama rasanya. Beneran seriusan. Jadi untuk warga Jakarta, kalau misalkan kalian mau cimol bojot, kalian bisa mampir di sini di daerah Tebet, gitu kan. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke Bandung. Tuh. Harganya worth it dan terbayarkan. Namun bagaimanapun, menjadi candu atau berlebihan selalu tidak disarankan karena alasan kesehatan. Kandungan terigu yang tergolong karbohidrat sederhana memicu peningkatan gula secara cepat hingga pankreas bekerja ekstra untuk menetralisir. Mengkonsumsi berlebihan secara terus-menerus berisiko terpapar diabetes dan obesitas. Karbohidrat sederhana itu satu zat karbohidrat yang dibutuhkan untuk energi tubuh, tetapi dia mudah diserap. Kenapa? Karena dia tidak mengandung serat sama sekali, ya, dan dia sudah mengalami pemrosesan di luar. Jadi pada waktu kita makan itu tepung yang mengandung karbohidrat atau gula itu akan mudah diserap. Jadi kadar gula di darah akan naik secara cepat. Pada waktu dia naik secara cepat, tubuh akan berusaha untuk mengirim si gula ini masuk ke dalam sel. Untuk apa? Untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil, tidak berlebihan. Nah, proses seperti ini nggak boleh dipacu terus berulang kali, terus menerus. Artinya, kalau kita makan golongan tepung seperti aci-aci itu akan selalu merangsang pankreas untuk mengeluarkan insulin. Akibatnya satu saat pankreasnya akan kecapean, lelah, dan orang yang mengkonsumsi tepung itu punya kecenderungan menderita diabetes kencing manis, diabetes mellitus, ya. Kemudian bisa juga orang yang kebanyakan makan karbohidrat sederhana ini menyebabkan obesitas, kegemukan.